Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perkara nomor 6 yang mulia mohon izin untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam bentuk PowerPoint. Tadi sudah disampaikan kepada panitia. Mudah-mudahan bisa ditayangkan. Ya. Sambil menunggu penayangan, izin mengenalkan yang mulia sambil, ya oke, sudah. Kami sendiri 06 Dendi Indrayana, mewakili juga perkara 05, di samping kami ada Dr. Fajri, di belakang ada Prinsipal 05, Bapak Arifin, dan juga ada rekan advokat Kisworo. Yang mulia. Ini dulu ya, yang 06 yang mulia. 06 dulu ya. Siap, ya 06 okay. yang mulia. Okay. Yang nanti kami jelaskan siapa 06 yang mulia. Ya. Mungkin kita langsung kepada identitas para pemohon saja. Kami akan bacakan yang pokok-pokoknya saja yang mulia. Ya. Jadi pemohon adalah warga masyarakat yang merupakan pemilih terdaftar di pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru, yaitu Profesor Insinyur Haji Udiansah dan juga Dr. Haji Abdul Karim. 2 orang pemohon. Kenapa memiliki legal standing akan kami paparkan kemudian. Ya. Tentu yang kami jadikan gugatan adalah ketetapan atau keputusan termohon KPU. Ya. Tenggang waktu keputusan penetapan itu tanggal 2 Desember pukul 10. Kami mengajukan permohonan awal di tanggal 4 dan perbaikannya di tanggal 6. Ya. Jadi masih insya Allah memenuhi tenggang waktu. Ya. Nah, yang mungkin krusial yang mulia adalah terkait legal standing para pemohon. Sebagaimana kita semua paham, memang pasal 4 kalau kita baca peraturan MK nomor 3 tahun 2024 itu memang tidak mengklasifikasikan pemilih sebagai pemohon dalam pemilihan kepala daerah. Namun demikian, kami mengargumentasikan bahwa merujuk kepada berbagai putusan MK sendiri yang tidak terpaku kepada syarat-syarat yang hanya ada dalam teks, tapi jika ada fakta secara nyata terdapat pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, khususnya untuk memilih, the right to vote, dan hak untuk dipilih, the right to be candidate, maka syarat-syarat tekstual biasanya kemudian bisa dikesampingkan. Kami juga dalam posita menyatakan atau adanya fakta bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang. Itu akan kami sampaikan. Di slide selanjutnya ada 5 putusan yang kami kutip, tidak kami bacakan, terkait dengan legal standing putusan MK yang menguatkan dalil atau posita kami. Selanjutnya slide 8 kami lewatkan, slide 9 saja. Berdasarkan argumentasi tersebut, next, ya, dan sejumlah putusan MK yang tadi sudah kami hadirkan, maka para pemohon memiliki legal standing karena ada hak fundamental konstitusionalnya, yaitu hak untuk memilih, the right to vote, yang telah dilanggar oleh termohon dengan tindakannya yang tidak menyediakan kolom kosong pada surat suara pemilu Kada Kota Banjarbaru dengan memberlakukan aturan calon tunggal dalam pemilu Kada Kota Banjarbaru. Kenapa kolom kosong? Nanti kami sampaikan. Itu soal legal standing. Kami masuk ke poin keempat, pokok permohonan yang mulia. Ya, silakan. Ini alur untuk memudahkan pemahaman. Kami ada juga dalam permohonan, jadi ini tidak muncul di PowerPoint, tapi juga ada di permohonan. Yang pertama, izin, ini ringkasan, jadi izin kami baca yang mulia. Pemilu Kada Kota Banjarbaru awalnya diikuti 2 paslon. Paslon nomor 2 kemudian didiskualifikasi
sehingga seharusnya menyisakan paslon nomor 1. Di bagian kedua, pemilu kada Kota Banjarbaru seharusnya dilaksanakan sebagai pemilu kada calon tunggal antara paslon nomor 1 melawan kolom kosong. Bagian ketiga, termohon tidak mencetak kolom kosong pada surat suara. Termohon tetap menggunakan surat suara dengan gambar foto nomor urut paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Maka dengan kebijakan 4A, jika mencoblos paslon nomor 1 yang tersisa, maka suara pemilih dinyatakan sah. Jika mencoblos paslon nomor 2 yang sebenarnya sudah didiskualifikasi, ketentuan yang diterapkan, maka surat suara pemilih dinyatakan tidak sah. Sehingga hasil pemilu Kota Banjarbarunya, suara sahnya sebenarnya paslon nomor 1 hanya mendapatkan 31,5%, sedangkan surat tidak sah itu 68,5%. Mengapa ini problematik? Bila mengikuti alur terpikir termohon, maka paslon nomor 1 meskipun hanya mendapat 1 suara saja, maka menjadi pemenang pemilu kada. Karena suara yang lain tidak sah. 1 suara sekalipun. Bagian ke-8, next. Pemilu kada Kota Banjarbaru melanggar hak konstitusional untuk memilih, the right to vote. Kenapa? Karena menghilangkan hak untuk memilih kolom kosong dalam hal calon tunggal. Kesembilan, karenanya dalam permohonan ini perlu dilakukan perbaikan, yakni pemilu kada berikutnya tahun 2025 atau pemungutan suara ulang menerapkan calon tunggal melawan kolom kosong tapi diambil alih oleh KPU RI. Itu yang kami sebut dengan poin 10A dan 10B. Alasan permohonan pembatalan ada beberapa. Keputusan KPU Kota Banjarbaru dibatalkan karena sangat nyata dugaan pelanggaran pemilu kada Kota Banjarbaru tahun 2024. Ada 4 argumentasi yang kami sampaikan, Yang Mulia. Yang pertama, seharusnya hanya diikuti calon tunggal, namun termohon tidak menyediakan kolom kosong pada surat suara. Argumentasi kedua, termohon menghilangkan hak pilih right to vote warga Kota Banjarbaru karena suaranya dianggap tidak sah pada saat memilih harusnya kolom kosong. Itu malah jumlahnya lebih besar. Ya, jadi tadi sudah kami sampaikan, Yang Mulia. Itu kesimpulannya ya. Ya. Terus? Yang ketiga, jika mengikuti cara berpikir termohon, maka sejatinya tidak ada pemilihan dalam pemilu kada Kota Banjarbaru. Nanti kami jelaskan. Yang terakhir, menetapkan suara tidak sah sebagai suara sah kolom kosong dalam pasangan pemilu kada Kota Banjarbaru, itu yang kami argumentasikan perlu dilakukan, tentu lagi-lagi dengan diambil alih pelaksanaannya oleh KPU RI. Kami uraikan secara singkat, Yang Mulia, masing-masing argumentasi itu. Pemilu kada Kota Banjarbaru yang awalnya 2 dan akhirnya hanya diikuti 1 paslon, faktanya adalah pemilu calon tunggal. Faktanya lagi, dalam pemilu kada Kota Banjarbaru, termohon tidak melaksanakan ketentuan pasal 54C ayat 1 huruf E dan ayat 2 Undang-Undang Pemilu Kada maupun aturan pasal 80 dan pasal 81 PKPU 17 tahun 2024 tentang calon tunggal. Kita juga dalam permohonan di halaman 15 mengutip 3 putusan MK. Putusan MK nomor 100 yang mengatakan jika ada pilkada calon tunggal, maka harus ada opsi yang disediakan kepada pemilih untuk setuju atau tidak setuju terhadap calon tunggal tersebut. Putusan MK 14 tahun 2019 terkait PUU mengatakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar. Pemberian suara oleh pemilih dilakukan dengan cara mencoblos. Jadi seharusnya ada suara kolom kosong. Putusan nomor 126 tahun 2024 menguatkan 2 putusan itu. Jadi tidak hanya melanggar Undang-Undang Pemilu Kada,
melanggar PKPU, tapi juga melanggar beberapa ketentuan, beberapa putusan MK terkait calon tunggal. Masih terkait calon tunggal yang mulia, keputusan KPU-nya memang yang sering dijadikan rujukan oleh teman-teman, nomor 174 2024 angka 5 mengatakan, dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara pemilihan yang coblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut foto atau nama pasangan calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Ini yang dijadikan dasar teman-teman KPU yang mulia. Tapi kami berpandangan itu adalah kesalahan terletak pada cara menerapkan keputusan KPU tersebut, karena tidak hanya suara-suara karena paslon terdiskualifikasi itu kalau calonnya tersisa lebih dari 2 masih mungkin, tapi kalau calonnya tersisa hanya tinggal 1, terus suara yang 1 dianggap tidak sah, yang satunya lagi pasti 100% terus yang mulia. Jadi cara menafsirkannya menurut kami tidak tepat. Ketentuan tidak sahnya suara karena tanda coblos paslon terdiskualifikasi hanya bisa diterapkan apabila pembatalan tidak menyebabkan peserta pemilihan menjadi calon tunggal. Kalau calon tunggal, maka tidak bisa diterapkan selain memilih satu pasangan calon yang sah, yang lain tidak sah. Argumentasi kedua yang mulia, termohon menghilangkan hak pilih, the right to vote, warga Kota Banjarbaru. Tidak diterapkannya mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong dalam pemilu kada Kota Banjarbaru menghasilkan suara tidak sah yang mencapai 78.736 setara dengan 68,5% dari total pengguna hak pilih. Sejatinya termohon telah mengarahkan dan memastikan kemenangan suara sah kepada paslon nomor 1. Sebab selain pilihan kepada paslon nomor 1, maka suara pemilih dinilai tidak sah. Argumentasi yang kedua, bahwa termohon menghilangkan hak pilih right to vote ini, suara tidak sah tersebut memang belum tentu terkait dengan maksud untuk suara kolom kosong. Terdapat kemungkinan para pemilih mencoblos kedua paslon, inkasu paslon nomor 1 dan paslon nomor 2, sehingga suara memang tidak sah. Jikalaupun hal tersebut di atas terjadi, maka pemilihan harus tetap diulang karena ketidakjelasan KPU dalam memformulasi pemilu kada Kota Banjarbaru tanpa kolom kosong. Karena mekanisme kolom kosong adalah wajib dalam hal terdapat satu pasangan calon saja. Tidak dilaksanakannya mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu melanggar putusan MK nomor 100 2015, 14 2019, dan 126 2024 yang telah kami jadikan bukti P26. Argumentasi selanjutnya, jika mengikuti cara berpikir termohon, maka sejatinya tidak ada pemilihan dalam pemilu kada Kota Banjarbaru. Di sini ada tabel paslon nomor 1, Hajah Ernalisa Halabi dan Wartono mendapatkan 36.135, setara dengan 31,5%. Berapapun yang didapat oleh paslon nomor 2 dianggap tidak sah, sehingga total suara sahnya itu adalah total suara sah yang sama dengan suara sah paslon nomor 1 saja. Selebihnya 78.736, lebih 2 kali lipat dari suara untuk paslon nomor 1, 68,5%, itulah suara yang dianggap tidak sah. Jika mengikuti cara berpikir ini tidak ada pemilihan, kenapa? Karena KPU melalui peraturannya sebenarnya bertentangan dengan pasal 54C dan 8081 PKPU dan putusan-putusan MK tadi. Kalau calon tunggal melawan kolom kosong, 100% suara sah pasti menjadi milik paslon nomor 1. Itu anomalinya, pasti 100%. Yang lain pasti 0%. Yang kedua, jika pemilih mencoblos selain paslon nomor 1, maka suaranya dinyatakan tidak sah karena tidak adanya pilihan kolom kosong sebagai suara sah. Yang ke C, konsekuensi logisnya, andai kata ada 114.871 jumlah pengguna hak pilih sekalipun,
paslon nomor 1 hanya meraih 1 suara sebagai suara sah dan 114.870 lainnya adalah suara tidak sah, maka sudah cukup bagi mereka untuk memenangkan pemilu kada Kota Banjarbaru. Tadi sudah kami sampaikan, 1 saja sudah menang. Berdasarkan fakta-fakta di atas, sejatinya pemilu kada Kota Banjarbaru bukanlah pemilihan umum, tetapi aklamasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Hal mana melanggar prinsip pemilihan umum yang seharusnya memberikan opsi dan kebebasan untuk memilih. Argumentasi keempat, menetapkan suara tidak sah sebagai suara sah kolom kosong dan pasangan pemilu kada Kota Banjarbaru diambil oleh KPU RI. Jadi guna menegakkan prinsip demokratis dan memenuhi hak pemilih, hak memilih warga Kota Banjarbaru, sangat layak agar suara tidak sah yang mencapai 78.736 atau 68,5% tadi karena ketiadaan kolom kosong pada surat suara dianggap sah sebagai suara kolom kosong. Bila suara tidak sah tersebut dianggap sebagai suara sah kolom kosong, maka perolehan pasangan nomor 1 hanya sebesar 36.135 suara, 31,5%, tidak memenuhi pasal 54D ayat 1 Undang-Undang Pemilu Kada. Dengan kondisi demikian, pemilihan hanya diikuti oleh paslon calon tunggal yang kemudian paslon tersebut tidak mencapai suara 50%, maka seharusnya pemilu kada dilaksanakan pada tahun berikutnya. Pasal 54D ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pemilu Kada. Ya, sekarang petitumnya, Jeff. Baik, Yang Mulia. Nah, petitumnya Yang Mulia. Argumentasi selanjutnya kami anggap dinyatakan dibacakan. Izin. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor 191 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 pukul 22 WITA. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan calon wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 dalam keputusan KPU dianggap dibacakan sebagai berikut. Nomor 1, pasangan calon Erna dan Wartono 36.135, 2 kolom kosong 78.736 sehingga total suara sahnya 114.871. 4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengambil alih penyelenggaraan pemilu ulang wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2025 dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. 5. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini atau 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU nomor dianggap dibacakan. 3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengambil alih dan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Kota Banjarbaru dengan mekanisme pasangan nomor urut 01 melawan kolom kosong. 4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia pokok-pokok permohonan perkara nomor 06. Baik, terima kasih Prof. Denny.